Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah Komando Menteri Agama Haji Yakut Kholil Qomas telah mencanangkan 7 program prioritas. Hingga akhir tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Saleh telah melakukan berbagai upaya dan langkah dalam memasifkan 7 program tersebut agar berjalan dengan baik. 7 program tersebut adalah penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan Tahun Kerukunan Umat Beragama. Moderasi beragama. Selain dijadikan sebagai komitmen bersama, moderasi beragama di Sulawesi Tenggara semakin diperkuat melalui keterlibatan tokoh lintas agama di berbagai kesempatan. Kemenak Sultra bahkan telah melaksanakan orientasi pelopor dan penggerak bagi agen-agen moderasi beragama di 17 kabupaten kota. Di bawah kepemimpinan Kakanwil Kemenak Sultra Haji Muhammad Saleh, program moderasi beragama bahkan telah masuk pada sekolah-sekolah umum melalui penandatanganan MOU antara Kemenak Sultra dan Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara. Komitmen moderasi beragama juga diperteguh melalui pencanangan kecamatan dan desa sadar kerukunan pada beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Transformasi digital. Sejak diluncurkannya aplikasi Pusaka Super Apps Kemenak, seluruh layanan dan informasi seputar Kementerian Agama terintegrasi dalam satu genggaman dari pusat hingga daerah. Di Sulawesi Tenggara, transformasi digital diterapkan guna efisiensi dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan Kemenak. Tak hanya di lingkup Kanwil dan kantor Kemenak Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, transformasi digital juga diterapkan di berbagai satuan kerja, madrasah hingga KUA. Bahkan, Kanwil Kemenak Sultra telah meresmikan pemanfaatan ruang elektronik literasi Pustaka Keagamaan Islam Elipski atau Perpustakaan Digital Masjid Amal Bakti Kemenak Sultra yang nantinya akan terkoneksi dengan aplikasi Pusaka Kemenak. Selain itu, kehadiran laboratorium komputer dan kelas-kelas digital sudah merupakan kebutuhan madrasah yang ada di Sulawesi Tenggara. Melalui kelas digital, generasi milenial lebih mudah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Implementasi program transformasi digital juga nampak pada perhelatan ajang prestisius kompetisi sains madrasah nasional di Sulawesi Tenggara. Tahapan penyelenggaraan ajang bergengsi yang diikuti seluruh madrasah se-Indonesia ini berbasis digital. Dengan dukungan pemanfaatan teknologi komputerisasi yang memadai, pelaksanaan KSM nasional di Sulawesi Tenggara berjalan sukses dan menuai beragam komentar positif. Revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA merupakan program prioritas Kementerian Agama yang diwujudkan dengan peningkatan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan sejumlah program di KUA lainnya. Di Sulawesi Tenggara terdapat KUA revitalisasi di beberapa kabupaten kota. KUA revitalisasi tidak hanya memberikan layanan nikah dan rujuk, tetapi juga melayani sejumlah program afirmasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Program revitalisasi mempertegas peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, memperkuat program dan layanan keagamaan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Revitalisasi ini juga meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA kecamatan, transformasi digital, dan penguatan program capacity building terhadap petugas di KUA seperti penghulu dan penyuluh. Kemandirian pesantren. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas telah menjadikan kemandirian pesantren sebagai salah satu program prioritas. Kebijakan ini mempertimbangkan fungsi pesantren di masyarakat serta melimpahnya sumber daya manusia pesantren. Kemandirian pesantren menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama yang secara masif digaungkan oleh Kemenak Sultra di 17 kabupaten kota. Kemenak Sultra di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Saleh bahkan telah menyalurkan bantuan bagi pesantren mandiri ini berupa bantuan inkubasi Kemenak. Program inkubasi bisnis pesantren memberikan bantuan modal usaha dan telah dimanfaatkan untuk menopang berbagai peluang usaha bagi sejumlah pesantren di Sulawesi Tenggara, baik berupa mart, peternakan, koperasi, hingga depot air minum yang melibatkan masyarakat sekitar pondok. Religiosity Index. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menginginkan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi barometer kerukunan umat beragama di dunia karena memiliki toleransi yang baik.
Untuk mengetahui perkembangan kerukunan dan keberagamaan di Indonesia, Kemenak pun menyusun Religiosity Index yang juga dikenal dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Kondisi kehidupan keagamaan di Sulawesi Tenggara sangat dinamis. Ini menjadi salah satu potensi besar dalam keberagaman. Kemenak Sultra terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di Sulawesi Tenggara. Berbagai dialog kerukunan umat beragama digelar dengan melibatkan para tokoh lintas agama di Sultra. Hal ini dilakukan karena Kemenak Sultra menyadari indeks kerukunan umat beragama bukan hanya melihat keberhasilan, namun dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Indeks kerukunan umat beragama semakin diperkuat melalui pencanangan kecamatan dan desa sadar kerukunan pada beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Bahkan, beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara memiliki indeks kerukunan di atas rata-rata indeks kerukunan nasional. Indeks kerukunan umat beragama ini kemudian menjadi modal awal bagi pemerintah untuk menyongsong Tahun Kerukunan. Tahun Kerukunan Umat Beragama. Menteri Agama Yakut Holil Qomas mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Mengingat situasi menjelang tahun politik dikhawatirkan banyak terjadi hal-hal yang mengganggu keharmonisan umat beragama. Kemenak Sultra di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Saleh melakukan berbagai upaya untuk menjaga keharmonisan umat beragama menjelang tahun politik. Di berbagai kesempatan, Muhammad Saleh tidak hentinya mengingatkan seluruh jajaran Kemenak Sultra untuk turut menyukseskan kontestasi politik dengan tetap berpegang teguh pada netralitas ASN Kemenak. Seluruh umat beragama juga diimbau tetap menjaga harmoni, tidak mudah terprovokasi, dan menangkal berita hoaks. Bahkan beberapa waktu lalu Kanwil Kemenak Sultra menggelar dialog bersama Lembaga Penyiaran Publik RRI Kendari membahas tentang kerukunan umat beragama menjelang tahun politik. Menyongsong Tahun Kerukunan ini, Kemenak Sultra juga terlibat langsung dalam berbagai perayaan hari besar keagamaan, menyapa umat beragama, serta melakukan kunjungan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan di rumah-rumah ibadah. Sinergitas dalam memelihara kerukunan umat beragama terus dilakukan Kemenak Sultra bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak guna merawat semangat kebangsaan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.